Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama panitia pelaksana, kami menyapa dan menyambut dengan hangat seluruh peserta dan hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir pada musyawarah Provinsi ke-7 Inkindo Sulawesi Utara 2010. Dan Bapak Ibu, di awal rangkaian acara diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inkindo oleh Halil Halim. Ikrar Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, sadar akan rahmat Tuhan yang telah menganugerahkan kesempatan, pengetahuan dan pemahaman konsultan kepada kami, sadar akan kepercayaan dan kedudukan terhormat yang telah diberikan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia kepada kami. Maka dengan ini kami para konsultan yang tergabung dalam
kami para konsultan yang tergabung dalam Inkindo mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang berdasarkan etika moral serta nilai-nilai transendental dan kemanusiaan yang luhur di dalam gerak langkah profesional. Bahwa kami para konsultan yang tergabung dalam Inkindo senantiasa menjunjung tinggi peraturan keorganisasian Inkindo, mengutamakan asas manfaat keorganisasian Inkindo untuk kemajuan para konsultan di Indonesia. Bahwa kami para konsultan yang tergabung dalam Inkindo menjunjung tinggi kode etik dan ketentuan perilaku keprofesionalan Inkindo yang menjadi landasan bagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan profesi kami. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan kemudahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Disilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana kami Refli Sumara. Disilakan. Laporan Panitia Musyawarah Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang ke-7. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang pada kesempatan pagi yang indah ini diwakili oleh kami sebut dengan hormat Bapak AG Kawatu SE MSI, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Alex Bowor MSI, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional Inkindo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jimmy Sarjono Mikael, Bapak Tenggo Siaan dari Dewan Pengurus Nasional, Bapak Menteri Hasan yang juga mewakili Dewan Pengurus Nasional sekaligus adalah Ketua terpilih Inkindo Sumatera Barat. Banyak selamat untuk Pak Menteri. Ketua Dewan Pertimbangan Inkindo Pak Roni Mokubinta, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para undangan, anggota Inkindo Sulawesi Utara. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Forum Musprof yang ketujuh yang saya hormati, pelaksanaan Musprof kali ini dilaksanakan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Provinsi Inkido Sulut nomor 01/SK Inkido Sulut /1 Angka Romawi 2010 tanggal 24 April 2010 yang hari ini sama-sama kita akan ikuti acaranya dengan mengambil tema meningkatkan daya saing anggota Inkido dalam mengisi pembangunan dengan landasan moral dan etika asosiasi. Sedangkan subtemanya menjadikan asosiasi Inkido sebagai tolak ukur badan usaha jasa konstruksi di Sulawesi Utara dan Musyawarah Provinsi pada hari ini dihadiri oleh anggota Inkido sendiri, kemudian anggota peninjau serta undangan. Sedangkan tahapan pelaksanaan Musprof ini itu yang pertama setelah diterbitkan SK, panitia mulai melaksanakan kegiatan acara pertemuan-pertemuan. Selanjutnya tahapan penjaringan bakal calon ketua Inkido itu yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu di mana ada 5 orang bakal calon ketua yang terjadi. Kami sebutkan satu persatu, yaitu yang ada 6 orang, maaf. Itu yang pertama itu sesuai dengan urutan itu Pak Andis Kakomore yang juga adalah sekretaris Inkido, kali ini adalah sebagai sekretaris panitia pelaksana. Saudara Ketua Inkido Bapak Fani Bulur, kemudian Ibu Alifah Samir, Pak John Sumandi, Pak Leo Maronda, dan Bung Insinyur Ronald Mempo. Pelaksanaan Musprof pada kali ini itu ada izin dari Polda Sulut dengan nomor STTP /20/4/2010. Jumlah peserta sampai pada pagi hari ini pukul 11 lebih kurang 3 menit, sesuai dengan informasi dari sekretariat itu registrasi itu 44 peserta atau 44 anggota yang mewakili perusahaan. Dan yang menjadi peserta adalah direktur perusahaan atau diberi mandat kepada wakil direktur perusahaan. Sedangkan komisaris dan tenaga ahli itu tidak diundang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai payung hukum untuk melaksanakan Musprof atau menjadi peserta. Adapun agenda musyawarah provinsi adalah yang pertama menyusun program kerja masa bakti yang akan datang tahun 2010-2014. Kemudian yang kedua menyusun kepengurusan untuk masa bakti ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, harapan kami agar supaya musyawarah provinsi ke-7 kali ini akan menghasilkan program kerja yang baik, yang tentunya dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan di Sulawesi Utara, pada khususnya dalam bidang atau dunia konsultasi. Oleh karena itu, harapan kami panitia untuk peserta yang akan bersidang nanti sebentar, agar supaya bisa berperan serta memberikan kontribusi konsep-konsep yang aktual yang mampu diimplementasikan dalam rangka kita mengisi pembangunan di Sulawesi Utara, di bumi Timur Melambai yang sama-sama kita cintai. Kami memberi apresiasi, kami berbahagia, sangat menghormati kehadiran daripada pemerintah provinsi yang kali ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 bidang ekonomi pembangunan. Kemudian sambutan juga yang luar biasa atas kehadiran Pak Kepala Dinas, Pak Alex Wowor, Kepala Dinas Pekerjaan Sulawesi Utara, yang sampai saat ini dalam setiap kesempatan kegiatan daripada Inkido itu selalu meluangkan waktu. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan non formal itu selalu ada diskusi-diskusi, itu ada seri tukar pendapat. Semuanya itu dalam rangka untuk bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi untuk membangun daerah yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sambutan saya sebagai ketua panitia, dan harapan kami supaya musyawarah provinsi kali ini akan berjalan baik mulai saat ini sampai terbentuknya pengurus yang baru yang menghasilkan program kerja yang baik. Terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak.
beraneka pada pembangunan di Sulawesi Utara, khususnya di bidang jasa konstruksi. Wajah dan nama pengurus dan pimpinan boleh berganti, tetapi niscaya Inkindo tetap jaya. Berikut ini mari kita dengarkan bersama sambutan. Yang pertama mewakili DPP Inkindo Sulut akan disampaikan langsung oleh Ketua Bapak Insinyur Fani A. Wulur. Disilakan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini mewakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Jim Pembantu, dan yang saya banggakan Bapak Alex Power sebagai Kadis Pekerjaan Umum yang merupakan mitra usaha daripada jasa konsultasi. Terima kasih atas kerjaannya. Yang kami banggakan juga Ketua Umum Inkindo Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jimmy Michael yang merupakan Ketua Hubungan Luar Negeri di Sulawesi Utara, juga bagian dari luar negeri, Pak. Dan Pak Tenggosian, Pak Tanggosian sebagai Ketua Bidang Perencanaan Strategis dan Pengembangan Organisasi, dan juga yang saya hormati Pak Natri Hasan sebagai Bidang Pengembangan Riset dan Pengembangan Usaha, jauh-jauh dari Sumatera, meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kami. Yang saya hormati Pemkab Dinas Utara, Pak Bupati yang diwakili, dan juga yang kami banggakan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang 1 Bapak Yosef Bengung, bersama-sama juga hadir Sekretaris Umum LPTKD dan Ketua Bidang Perusahaan Badan Usaha Pak Audi Rumaya, dan yang saya hormati juga Bapak Hengki Manungkil sebagai Ketua Duta Karya yang sudah berkenan hadir pada saat ini, termasuk tentunya asosiasi-asosiasi jasa konstruksi yang telah meluangkan waktu, dan juga tidak kalah penting dari Kadinda Sulawesi Utara. Memang di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga patut bersyukur kepada Tuhan karena kerja keras dari seluruh panitia dan juga dukungan penuh dari para anggota yang semuanya itu dirangkum di dalam kebersamaan yang terus dituntun oleh Ketua Dewan Kehormatan kita, Bapak Ibu kita, dan hadir juga Pak Ismail, anggota Dewan Kehormatan, ada Pak Ronaldo Dimpo. Nah, acara ini merupakan ajang kita bersama, di mana memang menjadi suatu kegiatan berkala. Dalam hal ini setiap tahun sekali, Inkindo itu harus bertemu untuk mengevaluasi kinerja selama ini dan juga menyusun program sekaligus menyusun komposisi kepengurusan yang ada, karena sesungguhnya kami menyadari fungsi daripada Inkindo dalam hal ini berperan di dalam jasa usaha konsultasi sangat strategis di dalam setiap pengembangan nasional maupun daerah.
Di lingkup nasional kami memang berkoordinasi baik juga tentunya dengan Menteri di dalam lingkup departemen yang menaungi langsung intensitas kerja kami adalah pekerjaan umum, Bappenas, perhubungan, dan begitu banyak lain. Karena perlu diinformasikan juga bahwa keberadaan Inkindo yang bergerak di bidang usaha jasa konsultansi sesungguhnya termasuk juga kepada kegiatan-kegiatan non konstruksi, termasuk studi-studi manajemen atau masalah kehutanan, pendidikan, kesehatan. Namun di daerah kami menyadari betul bahwa 99% anggota kami bergerak dan merupakan spesialisasi di bidang usaha jasa konstruksi. Nah, sehingga di dalam momen musyawarah provinsi yang ke-7 ini begitu banyak hal-hal strategis yang harus kita bahas, sehingga kami melihat bahwa perhatian pemerintah provinsi begitu dekat dengan keberadaan Inkindo, sehingga atas kerinduan dari Pak Gubernur dan juga keinginan baik dari Pak Asisten 2 dan Pak Kadis PU kita yang mau meluangkan waktu bersama-sama dengan kami menghormati sekaligus membimbing mengarahkan kegiatan-kegiatan, karena disadari bahwa diharapkan memang menjadi suatu mitra kerja yang sejati, karena sesungguhnya keberadaan konsultan itu lebih banyak kepada value. Walaupun kita harus ngomong jujur, seringkali soal angka itu merupakan presentasi yang relatif kecil, tetapi dampak atau sesuatu akibat yang ditimbulkan dari sisi perencanaan itu begitu besar. Ibaratnya kami ini bagaikan otak di dalam organ tubuh, itu strategisnya, sehingga acara yang kami lakukan setiap 4 tahun sekali ini akan membicarakan begitu banyak hal strategis, termasuk susunan pengurusan. Dan saya berharap bahwa di dalam kegiatan ini dengan hadiri oleh tamu-tamu yang kita hormati, tentunya kita bisa melaksanakan dengan baik. Saya juga sekali lagi berterima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengarrange acara dan mempersiapkan segala sesuatu hingga saat ini berjalan baik. Dan tentunya juga kami bersyukur karena keberadaan Inkindo memang tidak sampai kepada kabupaten kota, karena kepengurusan kita hanya sampai kepada provinsi, dan memang jumlah anggota kami sangat terbatas karena selektif. Betul di badan usaha, tetapi kekuatan pertama bukan pada permodalan, tetapi pada idea atau kreativitas yang berlandaskan etika dan moral, sehingga acara ini bisa dipersiapkan dengan baik oleh seluruh komponen panitia dan ditunjang oleh anggota yang ada. Tanpa memperpanjang waktu, saya berdoa tentunya dan berharap bahwa kegiatan yang sudah kita gagas dengan baik ini bisa terlaksana dengan baik, dan saya sangat mengapresiasi perhatian pemerintah dalam hal ini yang menjadikan mitra usaha kita yang paling utama atas keseriusannya. Tentunya seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Iqbal tadi, baik Pak Asisten 2 kami berkoordinasi baik formal maupun informal berjalan baik dengan Kepala Dinas PU, baik sebagai kadis maupun pribadi begitu baik. Bahkan ada beberapa problem yang dihadapi oleh Asosiasi Inkindo didukung oleh kedua tokoh kita saat ini, dan ada perbaikan nanti di sekretariat. Pak Kadis PU sudah mengizinkan kita untuk menggunakan fasilitas, bahkan disuruh pilih. Hanya saja tentunya di dalam musyawarah ini kita harus memilih yang terbaik di dalam fasilitas yang akan kita gunakan nantinya. Itu pun salah satu wujud bahwa betul Inkindo sudah memiliki sekretariat. Hanya saja di dalam pengembangan untuk renovasi atau kendala-kendala lain, kita terjalin hubungan yang sangat harmonis dengan pemerintah provinsi. Dan saya juga sekali lagi harus berterima kasih kepada asosiasi, baik Bappenas, Bapeksindo yang sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan ini menjadi mitra kerja kami di dalam implementasi di dalam lapangan, di pekerjaan di lapangan.
Sehingga itu sangat membahagiakan kami. Akhir kata, saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Provinsi menyatakan selamat bermusyawarah Inkindo Sulawesi Utara yang ke-7. Jayalah Inkindo. Terima kasih, Insinyur Fani A. Budo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan DPR Inkindo akan disampaikan Bapak Insinyur Jimmy Mayer. Disilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Bapak Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terhormat Kepala Dinas Kerjaan Umum Provinsi Sulawesi, Bapak Anwar, yang terhormat Bapak dari LPGKD Sulawesi Utara, rekan-rekan dari Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, terutama juga pada yang terhormat Ketua DPP Inkindo Sulawesi Utara, Bapak Fani Budo, dan seluruh jajaran DPP Inkindo Sulawesi Utara, serta seluruh peserta Musprov anggota Inkindo Sulawesi Utara yang berbahagia. Pertama sekali, izinkanlah saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua Inkindo Nasional, Saudara Silva Johan, yang sedianya sebenarnya sudah jauh-jauh hari merencanakan untuk hadir di dalam acara Musprov ini, namun karena beliau merasa kurang sehat karena baru saja 2 hari yang lalu menyelesaikan Musprov yang sama di Provinsi Jawa Tengah, dan kemarin menugaskan kami bertiga, saya sendiri, Pak Tonggo, dan Pak Menteri Hasan untuk mewakili Inkindo Nasional menghadiri dalam Musprov Sulawesi Utara tahun 2010 ini. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada teman kita, Saudara Fani Budo, izinkanlah saya membacakan sambutan dari Inkindo Nasional. Pak Tuhan, salam sejahtera bagi semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan untuk hadir di sini, untuk menghadiri musyawarah Provinsi Inkindo Sulawesi Utara tahun 2010. Pertama-tama, perkenankanlah kami menyampaikan sekilas gambaran tentang profil Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, yang merupakan asosiasi perusahaan konsultan nasional yang tertua dan terbesar di Indonesia saat ini, yang berdiri sejak tahun 1979 dan yang saat ini beranggotakan 6.900 perusahaan konsultan nasional yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Anggota Inkindo merupakan perusahaan konsultan yang bergerak di hampir seluruh sektor dan layanan jasa konsultansi, baik di bidang jasa konsultansi, konstruksi, engineering, yang meliputi bidang pembangunan infrastruktur, bangunan gedung, dan sebagainya, serta jasa konsultansi non-konstruksi atau non-engineering yang meliputi bidang pertanian, transportasi, industri, energi,
dan sumber daya mineral, manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya, baik di sektor pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Jasa konsultansi merupakan jasa keahlian yang berperan dari hulu hingga hilir dalam proses pembangunan, yang meliputi studi, perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi suatu proyek. Konsultan memegang peran strategis dalam pembangunan di suatu negara, karena sangat menentukan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dengan meningkatkan kapasitas dan peran konsultan nasional, niscaya akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional. Hadirin sekalian yang kami hormati, Musyawarah Provinsi merupakan forum konstitusional individu tertinggi di tingkat provinsi, yang memiliki peran strategis dalam memberikan arah kebijakan organisasi Indo provinsi ke depan. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi aktif dan konstruktif para anggota dalam Muspro, agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal bagi kepentingan organisasi dan anggotanya. Tema Muspro Indo Sulawesi Utara: meningkatkan daya saing anggota Indo dalam mengisi pembangunan dengan landasan moral dan etika asosiasi sangat relevan dengan tujuan dan fungsi Indo. Hal tersebut merupakan penegasan sekaligus tekad Indo Sulawesi Utara untuk meningkatkan perannya sebagai mitra pembangunan di daerah Sulawesi Utara dan perlunya menegakkan kode etik Indo sebagai landasan moral dalam kegiatan usaha. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan beberapa kegiatan BPN Indo yang strategis serta beberapa isu nasional yang perlu kita cermati. Antara lain, pertama, dalam hal perpajakan, Indo telah mengupayakan adanya penurunan tarif PPh pasal 23 untuk jasa konsultansi, yaitu jasa konsultansi konstruksi PPh final sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2008 untuk badan usaha yang memiliki sertifikat badan usaha adalah sebesar 4% kali nilai kontrak, tidak termasuk PPN. Untuk badan usaha yang tidak memiliki SPU, besarannya adalah 6% kali nilai kontrak, tidak termasuk PPN. Jasa konsultansi non-konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarannya adalah menjadi 2% dikalikan nilai kontrak dan tidak termasuk PPN. Namun ini bukan final, tidak final. Kedua, DPN Indo telah memberikan masukan yang intensif dalam proses revisi Kepres 80 2003 yang akan berubah menjadi Perpres pengadaan barang jasa pemerintah yang disusun LKPP. Beberapa masukan Indo telah diakomodir, antara lain: A. Persyaratan surat keterangan fiskal sudah ditiadakan, padahal dalam draft awal ada persyaratan surat keterangan fiskal yang berpotensi menyebabkan banyak konsultan yang sedang mencicil pajak tidak boleh ikut lelang. Namun hal itu telah ditiadakan. Kedua, dihilangkannya persyaratan KD dalam proses seleksi konsultan. Ketiga, persyaratan jaminan uang muka untuk jasa konsultansi dapat menggunakan jaminan asuransi tanpa batas nilai. Dalam draft awal Perpres, jaminan uang muka harus menggunakan jaminan bank untuk nilai di atas 1 miliar. Keempat, blacklist hanya berlaku untuk satu instansi, dulu berlaku secara nasional. Kelima, faktor pengali dalam perhitungan billing rate konsultan untuk tenaga ahli tidak tetap yang semula mempunyai faktor 1,5 ini menjadi faktor 2,5. Dalam hal segmentasi pasar untuk jasa konsultansi, memang usulan Indo belum terakomodir dalam draft Perpres tersebut. Namun DPR Indo sudah menyurati Menko Perekonomian agar segmentasi pasar jasa konsultansi diatur dalam Perpres pengadaan barang
jasa pemerintah. Perlu saya tambahkan barangkali sedikit tambahan dari perbaikan Kepres 80. Pada saat ini draft perbaikan Kepres ini telah berada di tangan Menko Perekonomian dan segera akan disampaikan kepada Sekretariat Negara, dan kami baru saja tetap mengusahakan agar segmentasi pasar tetap dilakukan bagi jasa konsultan, dan kami telah menghadap Seknek 2 hari yang lalu dan mudah-mudahan masih bisa diperjuangkan. Kemudian ketiga, upaya itu untuk mewujudkan undang-undang jasa konsultasi sudah memasuki babak baru yang mengembirakan, yaitu dengan masuknya RUU Jasa Konsultasi dalam program legislasi nasional Prolegnas 2010-2014 yang disahkan oleh sidang paripurna DPR RI tanggal 1 Desember 2009 yang lalu. Intindo akan terus mengupayakan agar setidak-tidaknya dalam tahun 2011 RUU Jasa Konsultasi dapat menjadi salah satu prioritas untuk dibahas di DPR RI. Keempat, beberapa regulasi baru yang sudah ada dan akan ada yang perlu dicermati dan diantisipasi terkait dengan kegiatan usaha dan eksistensi organisasi, antara lain adalah pertama, terbitnya PP nomor 4 tahun 2010 yang merupakan revisi dari PP 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Perlu dicermati oleh kita semua karena akan memberikan implikasi yang signifikan dalam pengembangan organisasi ke depan. Dalam hal ini DPR Indo telah membentuk tim kecil untuk mengkaji tentang implikasi-implikasi diterbitkannya PP nomor 4 2010 dan juga akan menyusun usulan-usulan terkait dengan proses penyusunan peraturan PPU yang merupakan aturan turunannya. Kemudian rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang 19 tahun 1969 tentang jasa konstruksi yang saat ini sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2010. Ketiga, tentang rencana pemerintah LKPP untuk menyusun Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Kelima, dalam hal pengembangan pasar anggota, DPR Indo antara lain juga telah melakukan upaya-upaya perluasan pasar di sektor ESDM dengan bergabungnya Indo dalam gabungan usaha penunjang minyak dan gas bumi Guspen Migas, yaitu merupakan gabungan 12 asosiasi yang bergerak di sektor migas. Keenam, peluang proyek-proyek yang menggunakan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta, public private partnership atau kita kenal dengan PPP, juga harus dicermati dan diantisipasi oleh rekan-rekan konsultan anggota Indo di daerah. Karena potensi cukup besar, terutama dalam bidang pengolahan air minum, pengolahan sampah, mikrohidro dan sebagainya, yang akan banyak dikembangkan di daerah bekerjasama dengan Pemda dan investor. Untuk diketahui bahwa kita juga baru saja mengikuti acara public private partnership di Kemayoran Jakarta yang merupakan kegiatan real dengan pimpinan SK, dan kita di Indo mempunyai booth di sana dan disaksikan oleh 53 negara, dan untuk memberikan peluang mengenai bergeraknya public private partnership di Indonesia. Dalam pengembangan pasar internasional, Indo juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti Konferensi Federasi Konsultan Indonesia Internasional (FIDIC) dan penyelenggaraan pelatihan bekerjasama dengan FIDIC di Jakarta. Indo juga aktif dalam forum ADB. Terakhir, Indo mengikuti Business Opportunity Meeting di Manila dan melakukan pertemuan dengan pimpinan ADB di Manila untuk menjajaki kemungkinan memperoleh dana untuk pengembangan konsultan nasional. Perlu juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat, pada tanggal 30 April yang akan datang, beberapa anggota Indo akan berangkat ke Uzbekistan untuk mengikuti acara ADB annual meeting yang telah kita ikuti beberapa kali.
yang terakhir kemarin adalah di Jakarta, dan wakil daripada anggota kita juga ada yang akan mengikuti di IDBM meeting di Uzbekistan. Dan beberapa peluang jasa konsultasi di Timur Tengah juga mulai terbuka oleh konsultan nasional setelah Indo mengikuti pameran di Dubai, Uni Emirat Arab. Indo bekerjasama dengan Bappenas telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan event UNSK di Jakarta pada April 2010 yang lalu, berupa seminar dan pameran yang dihadiri oleh 30 negara di kawasan Pasifik, membahas 53 negara di kawasan Asia Pasifik, membahas tema pembangunan infrastruktur dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta. Pada saat kesempatan tersebut juga Indo diwakili oleh saudara Eko Ketua BKKA menyampaikan makalah di tengah-tengah event tersebut dan diterima dengan baik mengenai PPP bidang air minum. Demikian, terima kasih dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Insinyur Bakhdur Johan BMM, Ketua Umum. Terima kasih. Anggota DPR Indo Bapak Jimmy Michael. Sambutan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus membuka secara resmi Musprov ke-7 Inkindo Sulut 2010 akan disampaikan Asisten 2 Pemprov Sulut Bapak Asiano Giri Kawatu SEMSI. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan gubernur pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Sulawesi Utara Bapak SH Serundayang karena tidak berkesempatan untuk hadir secara langsung dalam forum yang berbahagia ini. Tadi malam dia menelpon kami untuk mewakili beliau dalam acara ini, tetapi dia ralat lagi dimintakan untuk diwakilkan kepada Kepala Institut. Tadi pagi ada catatan akhirnya mesti berdua yang datang ke sini. Ini mengindikasikan bahwa Bapak Gubernur SHS sangat peduli terhadap kegiatan seperti ini, sehingga saya mendampingi sebenarnya Pak Arif ini senior saya karena mantan asisten 2 untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Baik Ibu Bapak semua, saya akan menyampaikan sambutan tertulis Bapak Gubernur sebagai berikut. Yang terhormat Dewan Pengurus Nasional Indo yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Jimmy Michael, Ketua Indo Provinsi Sulawesi Utara Bapak Insinyur Pani Bulu, Ketua Panitia Bapak Insinyur Mini Sumera, Ibu Bapak, para peserta musyawarah, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Sebagai umat yang beriman, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya juga sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam acara yang besar dan akbar ini, yaitu Musyawarah Provinsi ke-7 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Utara. Dalam kaitan dengan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh komponen Indo Sulawesi Utara yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan musyawarah provinsi. Kegiatan ini saya anggap sebagai momentum penting dan strategis bagi pemantapan peran lembaga jasa konsultan daerah dalam ikut serta memberikan kontribusi yang positif bagi proses pembangunan daerah yang
semakin berkualitas. Hadirin yang saya hormati, dalam perspektif pengembangan organisasi, maka momentum musyawarah provinsi saat ini merupakan suatu wahana yang dapat menjamin keberlangsungan organisasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Intindo di daerah ini, maka ajaran Musprov ini dapat dimaksimalkan sebagai wahana untuk menentukan arah perjuangan organisasi ke depan, mengingat pergerakan pembangunan termasuk di Sulawesi Utara beberapa tahun terakhir ini semakin besar terjadi. Karena itu, tugas pembangunan di daerah ini harus kita maksimalkan karena merupakan tanggung jawab seluruh stakeholders pembangunan di daerah ini, termasuk Intindo Sulawesi Utara. Apalagi Intindo memiliki visi mengembangkan dan menyempurnakan anggota-anggotanya dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk masyarakat dengan mengandung nilai utama yaitu kehandalan, integritas, dan kerjasama. Dari perspektif tersebut, lembaga Intindo Sulawesi Utara tidak dapat dipungkiri lamanya memberikan andil dan kontribusi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, saya berharap agar Musprov ini akan mampu membangun komitmen bersama untuk lebih mengembangkan kualitas jasa konsultan di daerah ini yang tentunya berwawasan lingkungan serta mampu bertanggungjawabkan. Intindo Sulawesi Utara juga harus senantiasa menjadi bagian dari motor penggerak proses pembangunan di daerah ini dalam membangun usaha jasa konsultasi yang handal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun di lokal Sulawesi Utara. Kita pahami bersama Ibu Bapak semua bahwa Intindo Sulawesi Utara sebagai mitra kerja pemerintah tentunya perlu mengembangkan dan meningkatkan peran jasa konsultan nasional dan daerah sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Untuk itu, Intindo harus mampu melakukan berbagai pembenahan dalam upaya mengembangkan jasa konsultan yang produktif, meliputi aspek ekonomi di satu sisi, finansial, manajemen, dan sumber daya manusia, serta sektor-sektor lainnya menuju terwujudnya tujuan organisasi yang sangat kita cintai ini, yaitu terbina dan berkembangnya profesionalisme anggota guna menunjang pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Di samping itu, para pengurus Intindo Sulawesi Utara harus mampu melayani dan melindungi anggota, harus mampu menggalang persatuan dan kesatuan anggota, mengupayakan pemahaman dan penegakan norma-norma yang luhur, berwibawa, tertib, disiplin dan terpercaya sesuai dengan kode etik dan tata laku keprofesionalan usaha jasa konsultasi, khususnya bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat pada umumnya. Harus mampu meningkatkan peran seluruh anggota dalam melaksanakan kerja secara konsisten yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, juga pengurus diharapkan senantiasa berupaya meningkatkan peran serta seluruh anggota dalam pembangunan nasional yang berskala regional, internasional, serta meningkatkan peran serta seluruh anggota dalam proses pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten. Dalam rangka itu, sebagai sebuah lembaga profesi, Intindo harus mampu memaksimalkan fungsinya dalam pendidikan dan pelatihan, keterampilan, di samping mewujudkan tertib usaha jasa konsultan dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan ke depan yang makin beragam, baik dari dalam maupun dari luar. Karena itu, saya berharap kiranya Musprov ini dapat menghasilkan berbagai program dan kegiatan strategis dalam mensolusikan berbagai persoalan di bidang konsultan dalam berbagai aspek di daerah. Pada momentum Musprov ini, saya pula berharap Intindo Sulawesi Utara akan semakin eksis dalam mengembangkan misinya serta semakin mantap dalam kiprah dan partisipasinya dalam rangka sinergitas pembangunan Sulawesi Utara ke depan. Untuk itu, Ibu Bapak semua diharapkan sambil mengajak kepada seluruh pemerintah Intindo Sulawesi Utara untuk senantiasa mendukung dan mensukseskan beragam program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang.
Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri membacakan sambutan gubernur pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 2-3 hal yang menjadi titipan Gubernur Sulawesi Utara Bapak SKS berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di tahun 2010. Pertama, bahwa tahun 2010 kita ketahui bersama di Sulawesi Utara diidentikan dengan tahun politik, karena pemilu kada akan terjadi di 6 kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Bapak Gubernur selalu menyampaikan bahwa ketika pemilu kada berlangsung, maka heating politik akan terjadi di mana-mana. Dan itu bila tidak dikendalikan bisa menjadi hal yang tidak baik untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Karenanya heating politik bisa saja terjadi, tapi pembangunan perekonomian harus tetap jalan sehingga ada keseimbangan antara pembangunan fisik di satu sisi, pembangunan moral, pembangunan sosial dengan pembangunan politik di sisi yang lain. Intindo punya peran penting di sini, karena setidak-tidaknya dia akan meredam emosi masyarakat yang terlalu tinggi ketika berbagai kegiatan yang dia lakukan menyentuh banyak orang, menyerap tenaga kerja dan yang lain-lain. Yang kedua, Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa dalam kegiatan kerja Intindo ini bukan semata-mata persentase yang diharapkan, tapi perlu juga dilihat di sana. Tadi saya cakapkan dengan Kadis ini mudah-mudahan dijadikan pedoman dan pegangan bagi warga Intindo. Karena apa? Karena ada edaran dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri kami menyangkut kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan termasuk konsultan. Kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini ada sejumlah daerah pemekaran yang baru membutuhkan sarana dan prasarana kantor, jalan dan lain-lain. Ada keterbatasan dari sisi konsultan, tetapi dimintakan bahwa secara profesional para konsultan yang ada di sini turut masuk di dalam ada edaran itu, sehingga kita menghasilkan misalnya bangunan yang bukan saja megah, tetapi layak untuk dipakai oleh banyak orang. Ada sejumlah bangunan di sini, Pak Jadi Michael, dibangun cukup megah, tapi orang membangun dapat di tangga susah sekali. Pak Alex bertanyakan, ini siapa yang merancang ini? Konsultan siapa yang merancang? Dan yang jauh-jauh, bukan di Borneo Utara atau Borneo Selatan, ada di daerah Minas. Dan itu masih terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin profesionalitas yang lebih ini dibutuhkan, apalagi dalam rangka merancang visi kita juga harus sesuaikan dengan kondisi masyarakat, termasuk kultur yang melatar belakangi masyarakat kita, sehingga orang memiliki identitas, spesifikasi dan lain-lain berkaitan dengan bangunan-bangunan fisik yang saya sampaikan tadi. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dan beberapa harapan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Akhirnya dengan memohonkan tuntunan serta pimpinan dari Tuhan Yang Maha Kasih, acara Musyawarah Provinsi ke-7 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Utara kami nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih Pak Ketua Bapak Kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Utara sudah bertanda SKS SK Kabupaten. Terima kasih. Terima kasih atas sebuah Pemprov Sulawesi Utara. Bapak Ibu Provinsi kita berdiri untuk menerima penyematan dan penyerahan segala macam yang akan diberikan oleh Ketua dari Provinsi. Mungkin boleh disilakan Bapak Insinyur Fani Awaludin. Dan segala macam yang diberikan sebagai simbol apresiasi Inkindo terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selama ini menjadi mitra bagi Inkindo
di dalam memberikan kontribusi dan perannya dalam pembangunan di Sulawesi Utara. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan, disilakan dulu. Dan selanjutnya berbicara Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara Insinyur Alex Wowor untuk dapat tampil dan menerima penyematan PIN dan penyerahan cendera mata yang akan diberikan Ketua Panitia Pelaksana Musprov ke-7 Pak Medi Refli Sumara. Disilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. PIN dengan sesuai dengan pemilihan Kepala Provinsi Insinyur Alex Wowor. Silakan dulu. Bapak Ibu, mengungkapkan kesempatan kita sebagai keluarga besar Inkindo, kita akan menyanyikan Mars Inkindo dan undangan dimohon berdiri. Dalam memenuhi panggilan bangsa, mengemban pembangunan, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, kian mengabdikan dalam baktinya, dengan penuh rasa tanggung jawab, junjung tinggi etika profesi, dan wawasan lingkungan, kita siap membangun Indonesia dengan semangat untuk berkarya, mencapai cita-cita bersama, bertekad bahu-membahu dalam wadah Inkindo yang satu. Belum bayar dengan Mars Inkindo. Terima kasih, disilakan dulu Bapak Ibu. Doa oleh Yvonne Bungkol. Para undangan dan peserta musyawarah provinsi ke-7 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Utara yang saya hormati, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur Bapa karena Engkau sudah menuntun kehidupan kami, bahkan sudah mempertemukan kami semua dalam acara musyawarah provinsi ke-7 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Baik kami yang hadir sebagai anggota Inkindo maupun kami yang hadir sebagai undangan. Semua tujuan kami hanyalah untuk mensukseskan acara musyawarah provinsi ke-7 Inkindo Sulut yang dilaksanakan hari ini. Bapa dalam surga, jikalau Tuhan sudah menuntun kami datang berkumpul bersama-sama di tempat ini, bahkan sudah menuntun segala persiapan kami, maka kami yakin Bapa pula yang akan menuntun seluruh rangkaian acara kami hari ini, mulai dari pembukaan sampai dengan selesai. Kami mohon hikmah dari Tuhan, agar supaya ketika sebentar kami peserta Musprov ke-7 Inkindo Sulut akan melaksanakan pemilihan pengurus yang baru, semuanya dapat berjalan dengan lancar, bahkan boleh menghasilkan pemimpin Inkindo
suluk yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah segala fasilitas yang kami gunakan untuk kelancaran acara ini, seluruh peserta, pembawa materi, pimpinan sidang, semuanya kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih, Ivone Mukul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sedikit presentasi dari sponsor kita hari ini. Kami undang dengan hormat dari Ondua. Disilakan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami dipercayakan atau diberikan kesempatan untuk boleh menjadi mitra kerja Yadin Indo, dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk kami. Dalam waktu yang ada, secara singkat kami akan memperkenalkan produk kami, dan kami mewakili PT Ondolin Indonesia yang ada di Manado, dan kami dipercayakan sebagai distributor tunggal yang berada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Nah, pada saat ini khususnya yang akan kami perkenalkan adalah suatu produk untuk penutup atap bangunan, dan ini barangkali ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengenal produk ini, dan memang kami khusus untuk di Sulawesi Utara ada beberapa asosiasi, ada beberapa organisasi yang kami sudah sempat bangun hubungan kerjasama untuk memperkenalkan produk ini, yaitu kami memberikan Ondolin yang namanya adalah nyamannya atap aman. Atap memang sudah aman, tapi kami memberikan suatu solusi kenyamanan daripada atap yang beredar di pasaran. Nah, ini adalah secara singkat profil dari Ondolin, dan dia berdiri pada tahun 1944 dari Prancis. Ini adalah, kemudian dia sudah berada di kurang lebih pabriknya berada di 11 negara. Ini ada Prancis, Belgia, dan seterusnya. Kemudian kantor perwakilan yang sudah memiliki di 30 negara. Kemudian sejak tahun 1970 produk Ondolin masuk dari Prancis ke Indonesia, dan dia melalui importer lokal. Kemudian pada tahun 2004 Ondolin Indonesia mulai beroperasi di Indonesia. Jadi secara resmi dia mulai pada tahun 2004 dan telah diakui sebagai produsen terbesar selulus suplemen nomor 1 di dunia. Kapasitas produksi ini untuk beberapa waktu yang lalu kurang lebih 50 juta meter firkan atau per tahun. Nah, untuk khusus di Indonesia kita sudah ada beberapa daerah ini boleh dilihat di slide yang ada, dan khusus untuk Sulawesi Utara adalah CV Harmoni Jaya beralamatkan di Ranomo. Next. Dan untuk Ondolin ini kita ada dua produk, yaitu untuk Ondolin dan Ondovilla. Ondolin motifnya adalah untuk klasik, dan Ondovilla itu sudah agak tipe modern, yaitu kelihatan kayak seperti genteng. Next. Dan ini untuk Ondolin ukurannya kurang lebih, dia panjang 2 meter, lebar 95, dan berat per lembarnya kurang lebih 6,4 kg dan seterusnya. Ini Ondovilla. Kalau Ondolin tadi dia ada untuk khusus di kita ada 4 warna, ada hitam, coklat, merah, dan hijau. Kalau untuk Ondovilla kita khusus untuk yang ada dia cuma 1 warna, triton. Jadi dia ada dalam 1 lembaran dia ada 3 warna, ada hitamnya, ada coklat, dan ada merah. Satu alam yang ramah lingkungan, pembangunan yang ramah
Terima kasih. Terima kasih Ibu Panitia yang sudah memberikan paparan sedikit dan menambah wawasan kita yang hadir siang ini tentang salah satu programnya yaitu Underline. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita bersama-sama menikmati santap siang, kita akan mendengarkan sedikit wawasan kali ini akan dibagikan teman, sahabat kita semua yang hadir dari Dinas Pajak. Disilakan Pak Rahmat Riyadi SST Akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mewakili instansi dari kantor Pratama, kantor pelayanan pajak Kota Manado, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan dari Ikindo. Kami sangat menghargai undangan yang diberikan kepada kami. Ini terus terang adalah lanjutan dari sosialisasi perpajakan sebelumnya, Pak ya, yang sebelumnya diadakan Indo dan membuat PPN. Jadi dari teman-teman dari Indo dari konsultan pertama menanyakan tentang masalah pembukuan. Ada beberapa hal tentang pembukuan dan perpajakan, dan juga ada beberapa hal penting yang akan kita coba sampaikan di sini. Jadi mungkin karena waktu yang diberikan kepada saya cukup singkat, cuma 40 menit, mungkin saya akan masuk ke dalam materi saja, terutama teman-teman untuk yang konsultan dan konstruksi. Jadi ada beberapa hal penting tentang pembukuan. Saya mau duduk di bawah saja, Pak. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Riyadi SSK. Saya adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 di KPP Pratama Manado. Atasan saya adalah Bapak Bayari. Pada saat ini beliau tidak bisa hadir karena beliau harus balik ke Jakarta. Jadi saya mewakili instansi kami akan mencoba mempresentasikan beberapa hal penting tadi akan saya uraikan. Sembari menunggu ya, sebentar. Baik, saya akan jelaskan tentang pembukuan. Jadi pembukuan sudah diatur dalam Undang-Undang KUP tahun 2007, terutama di pasal 28 Bapak Ibu. Perhatikan ya. Sebelum saya jelaskan tentang pembukuan, reformasi telah kami lakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Itu adalah reformasi administrasi perpajakan, itu modernisasi Bapak dengar. Kemudian ada reformasi kebijakan. Jadi kami sudah melakukan reformasi 3 undang-undang. Yang pertama Undang KUP sendiri tahun 2007, kemudian Undang PPH tahun 2008 yang terakhir, dan Undang PPN 2009 yang berlaku 1 April 2010. Baik, tentang pembukuan. Jadi pembukuan ini kalau menurut definisi kami adalah suatu proses pendapatan dilakukan secara teratur. Jadi Bapak Ibu, tolong pembukuan itu wajib untuk seluruh usaha. Nanti ada beberapa hal yang saya jelaskan tadi. Jadi definisinya adalah pencatatan dilakukan secara teratur. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan bayaran barang atau jasa yang ditutup dalam susun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba.
Jadi outputnya ada cuma neraca dan laporan rugi laba. Kantor pajak hanya minta itu, neraca dan laporan rugi laba di tahun tidak itu untuk periode tahun pajak tersebut. Oke, next. Siapa saja yang harus membuat pembukuan? Itu wajib pajak badan. Jadi wajib pajak badan harus membuat pembukuan. Tidak ada alasan tidak membuat pembukuan, nanti ada sanksinya. Atau wajib pajak orang pribadi namun kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu wajib juga. Kecuali yang peredaran mulutnya kurang dari 4,8 miliar. Itu cukup pencatatan istilahnya. Ya kan? Nah ini dasar pembukuan. Kalau dalam pasal 28 tersebut, pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik. Jadi teman-teman konsultan, teman-teman konstruksi, di sini ada kata-kata itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi ada itikat baik ya. Tidak ada usaha untuk melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, tidak. Kalau sedikit ada menyimpang tentang itikat baik, itu sanksinya lebih besar. Jadi lebih baik diselenggarakan dalam itikat baik dan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada bedanya dengan laporan keuangan. Teman-teman tahu dari akuntan, basic prinsipal accounting itu kan sama. Terutama masalah full disclosure, pengungkapan seluruhnya sama. Konsep yang digunakan pajak untuk pembukuan sama dengan laporan komersial yang dilakukan oleh PSHK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tidak ada bedanya. Semua sama, dicatat dalam bentuk laporan keuangan komersial. Basic prinsipal itu sama, kita dengan itikat baik dan menyatakan keadaan sesungguhnya. Kalau di basic prinsipal ada full disclosure, semua diungkapkan, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada istilahnya pembukuan ganda, satunya untuk pajak, satunya untuk pemegang saham, enggak. Semua sama. Cuma nanti ada beberapa koreksi, mungkin yang koreksi fiskal, itu memang ada perbedaan undang-undang. Kemudian yang kedua, diselenggarakan di Indonesia. Jadi pembukuan diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin atau Arab, satuannya itu rupiah. Kalau dengan bahasa asing harus ada izin keuangan. Kemudian diselenggarakan juga dengan taat asas. Jadi kalau pembukuan nggak boleh pindah-pindah metode keuangan. Sebelumnya menggunakan penyusunan yang model rata, right line, kemudian berpindah ke double declining balance misalnya. Jadi kalau ditanya seperti itu tidak boleh, harus dengan taat asas. Mengapa harus taat asas? Untuk tidak terjadi pergeseran profit shifting, menggeseran profit, mencari keuntungan sesaat. Dipajak tidak bisa. Dan dengan sesama keuangan. Oke, sama dengan kalau di laporan keuangan yang diatur PSHK, konsistensi, sama konsisten. Oke. Ya tadi perubahan terhadap metode pembukuan harus mendapat persetujuan. Jadi tidak serta langsung dari pembukuan, hanya untuk mencari untung sesaat tidak bisa, harus ada persetujuan dulu. Pembukuan sudah mulai terlibat catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Tujuannya sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Jadi kalau pembukuan yang Bapak Ibu sudah lakukan ternyata tidak bisa menghitung pajak yang terutang, tidak berguna untuk kantor pajak. Tujuannya di sini pajak yang terutang sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kalau kita tidak bisa dihitung pajak yang terutang, berarti pembukuan yang salah. Dipahami benar ya? Kemudian laporan keuangan digunakan dalam undang-undang pajak adalah laporan keuangan komersial yang saya jelaskan tadi ada pembukuan ganda. Untuk pajak beda, untuk pemegang saham beda. Kalau kita bandingkan lagi dengan PSHK dari conceptual framework-nya, laporan keuangan yang digunakan oleh kami di elemen of financial statement. Kalau di PSHK tadi mengatakan keuangan itu undang-undang. Kalau di pajak cuma perhatian sama laporan keuangan cuma dua. Pembukuan dalam dasarnya satu uang selembar. Tidak perlu saya jelaskan. Ada yang menggunakan mata uang rupiah? Tidak ada ya. Ini sedikit aku jelaskan sini. Terus next. Kemudian ada uang saat ini untuk
penambahan untuk penyimpanan data-data, termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online. Kalau undang-undang sebelumnya tidak ada, sekarang ditambahkan kata-kata seperti ini di sistem, wajib disimpan selama 10 tahun. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk kalau pajak masukan, kalau pas diperiksa, memang pajak masukannya ada, fakturnya ada, tetapi dokumen pendukungnya nggak ada, itu nggak diaktifkan. Kalau dulu masih bisa masuk sebelumnya, sekarang nggak bisa, sudah jatuh dalam undang-undang PPN. Jadi buku catatan dan dokumen di dasar pembukuan itu harus ada, tidak boleh hilang dan disimpan dalam 10 tahun. Terserah mau disimpan dalam bentuk digital atau dalam bentuk apapun, wajib disimpan selama 10 tahun. Itu ada dua sama kalian, ada dua satu pembukuan. Oke, kalau kita ini, baik, ada satu slide lagi. Saya akan membuka ke materi kedua jasa profesi menurut undang-undang kita. Jadi saya jelaskan tentang dasar hukumnya dulu, nanti akuntansi bagaimana jasa profesi, kemudian pembukuannya bagaimana sih kalau menurut orang pajak. Dasar hukumnya dulu ya. Dan saya jelaskan di depan pembukuan itu ada sekurang-kurangnya itu dicatat dengan metode kewajiban modal dan sebagainya. Itu ya, tetap menggunakan. Dan penjelasan juga ada dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan. Jadi dalam undang-undang KUP pun, undang-undang tentang perpajakan itu sudah dijelaskan bahwa pembukuan yang digunakan sesuai standar akuntansi, kecuali peraturan undang-undang perpajakan dan tentang lain, kecuali peraturan undang-undang perpajakan dan tentang lain. Berarti selama tidak ada aturan yang berbeda dari kami, dari instansi DJP, tetap menggunakan dasar-dasar yang digunakan oleh PSHK. Kemudian, dalam jangka waktu 5 tahun setelah satu dengan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keterangan pajak kurang bayar. Ini saksi dari pembukuan Bapak Ibu. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 28 tentang pembukuan, atau pasal 29 tentang pembukuan tidak dipenuhi jika tidak dapat diketahui besar pajak utang. Jadi dari pembukuannya misalnya Bapak Ibu diperiksa, dan itu dari kami tidak bisa menghitung. Kami bisa menjual secara nyata surat keterangan pajak kurang bayar. Kami hitung sendiri. Kemudian yang dibawahi lagi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKPKB dengan menghitung secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. Jadi dalam modal pembukuan tadi kami dari pemeriksa misalnya tidak bisa menentukan apa yang dasar untuk menentukan pajak utang, kami menggunakan data-data lain, data yang ada di database kami. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka dalam pembukuan tidak dapat diuji. Jadi sekali lagi pembukuan harus sesuai dengan PSHK atau ditentukan oleh Undang-Undang Pajak. Oke. Kemudian kedua, ketiga, lagu pertukaran suatu pajak yang diterima oleh wajib pajak yang berusaha di bidang jasa konstruksi. Ini PP 138/2000 yang baru dicabut. Yang proses berjalan fisik yang meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Ketika PP ini terbit memang belum final, PPh atas konstruksi belum final. Kemudian karena PP 138 yang belum dicabut, harusnya laporan keuangan yang dilakukan oleh jasa konstruksi adalah menggunakan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan kalau dia mau beberapa tahun. Kalau sudah final mungkin tidak terlalu bermasalah, tetapi tetap saya bilang tadi kalau ada untuk masalah pajak masukan, pajak keluar, itu data-data pendukung harus ada. Yang kedua, untuk menghasilkan keluarga bentuk usaha sebagai bentuk tenaga satu, dikurangi dengan biaya pengelolaan pelayanan sebagai bentuk dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 6 inilah biaya yang dapat dikurangkan. Ini terkait dengan PP 138 tadi yang masih belum final.
Nah, untuk PP baru, PP 51 ya, bahwa atas konsen dan dosa jasa itu dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Jadi sudah bersifat final. Nah, kemudian tentang faktur pajak, nah ini pasal 2/13, ini terkait dengan undang PPN baru. Yang menjadi pertanyaan beberapa teman kemarin adalah faktur pajak itu harus dibuat bagaimana? Di part 13 undang-undang PPN, di part 13 diperjelas lagi. Ini ada 4 poin. Pertama, saat penyerahan BKP barang otomotif dan atau jasa kena pajak. Jadi pada saat itu terjadi transaksi penyerahan pengalihan hak harus terbitkan. Kemudian yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan, jadi pembayaran duluan, faktur pajak harus dibuat. Dan ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai nggak kerja dan pembayaran termin, saat itu juga buat faktur. Atau yang keempat, dengan pembayaran terkait dengan perkanan dan dengan bendahara, saat pengusaha pajak perkanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pengurus PPN. Jadi teman-teman terkait dengan bendahara bisa menggunakan di poin nomor 4. Saat menyampaikan tagihan kepada bendahara, saat itulah dibuat faktur pajak. Itu diatur. Kemudian pasal 5-nya ketika juga faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketetapan dalam pasal 13 ayat 5. Nanti ada beberapa poin-poinnya dan perubahannya, serta ditandatangani. Harus ada tanda tangan. Lalu pejabat dan proses ditunjuk. Kalau tidak ada dalam poin 13 ayat 5 nanti dijelaskan. Kalau tidak ada keterangan yang tercantum, jangan faktur pajak cacat. Faktur pajak cacat artinya tidak bisa dikreditkan. Itu kerugian bagi teman-teman ya. Kalau tidak bisa dikreditkan karena BPH-nya sudah final, tidak bisa dibiayakan lagi. Useless. Kemudian ini lagi, misalnya ada pajak yang mendapatkan faktur pajak setelah lewat jangka waktu 3 bulan, saat faktur tersebut seharusnya dibuat, dianggap tidak mendapatkan faktur pajak. Jadi ingat jangka waktu 3 bulan setelah saat saya sebutkan tadi ya. Harus sudah diterbitkan, kalau tidak diterbitkan dianggap tidak menerbitkan, walaupun sudah diterbitkan. Kebalikannya, pengusaha pajak yang menerima faktur pajak tadi dalam perlakuan diterbitkan tidak dapat mengkreditkan, jadi rugi. Saya sedikit sentil untuk PSA 34 tentang operasi konstruksi ya. Di PSA pun dijelaskan menggunakan percentage of completion, sama paragraf 20-nya ada sebutkan. Di paragraf 23 ini menggunakan matching principle, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap tersebut. Itu menurut SAK. Saya jelaskan sedikit saja accounting treatment. Kalau tadi saya jelaskan jadi dalam teman-teman perlu belajar akuntansi ya. Kalau local construction accounting methods itu ada 2 metode yang digunakan, completed contract method dan percentage of completion method. Yang digunakan di Indonesia sebelah kiri, sebelah kanan tidak. Tanya beberapa event yang terjadi, terutama untuk MUT ya, menggunakan sebelah kiri, percentage of completion method. Next. Ini konsep-konsepnya, saya kira perlu dijelaskan contohnya. Next saja. Ini tahap-tahapnya. Kalau untuk catatan yang secara akuntansi, teman-teman pasti yang dari MUT sudah tahu. Perlu dijelaskan lagi. Next. Terus ini ada contoh, berdasarkan 2 contoh. Nanti bisa baca ya, ada slide yang dibagikan dari panitia. Next. Terus dijawab. Terus saja ini contoh, bisa dipelajari kembali cara membuat jurnalnya. Top. Percentage of completion financial statement. Ini penampilan di laporan keuangan. Jadi ada perbedaan untuk penggunaan current asset dan current liability. Menggunakan database nggak apa-apa ya, tapi ya. Jadi tampilan di laporan keuangan harusnya seperti ini harusnya. Kalau menggunakan TSAK, kalau teman-teman menggunakan TSAK, harusnya ada tampilan seperti ini. Kalau menggunakan lebih ya, proyeknya bertahun-tahun belum selesai. Nah ini yang beberapa poin yang akan dijelaskan lagi. Jadi secara umum
pembukuan yang dilaksanakan sesuai SKK, pembukuan dilaksanakan sesuai SKK kecuali ditentukan oleh undang pajak. Jadi penegasan tadi lagi. Kemudian buku catatan dokumen menjadi dasar pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun. Untuk pengakuan atas pendapatan memakai metode fasilitas tingkat penyelesaian dalam materi Nuliyas ya. Kemudian dikenakan PPh final terkait lagi. Kemudian PPh terkait dengan jasa konseling next. Nah ini ada tata caranya. Ini ada tiga poin penting untuk teman-teman mengerti. Pertama harus menunjukkan tata cara dan saat pembuatan faktur pajak. Harus memenuhi syarat formal dan material. Itu dijelaskan dalam poin satunya. Kemudian harus menunjukkan tata cara pengkreditan pajak masukannya juga terkait PPh. Nanti lebih detail lagi. Kemudian pajak masukan dapat dibiayai tetapi useless karena PPh final. Jadi teman-teman nanti yang mengkreditkan pajak masukan dan ternyata tidak bisa dikreditkan karena faktor pajak ditekan, dibiayakan pun percuma karena PPh-nya teman-teman sudah final. Tidak seperti waktu tahun 2000 dulu ya, kalau bisa dikreditkan. Nah, ini tata cara pembuatan faktur pajak lebih detailnya dibuat pada saat ini tadi ya, dijelaskan di depan. Pelaksana tadi menerbitkan faktur pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan yang dari sejak faktur pajak itu dibuat dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Paling sedikit harus membuat keterangan. Nah, jadi keterangan yang harus ada nama, alamat PBB penjual, nama alamat pembeli, jenis barang, jumlah harga jual, PPN yang dipungut, PPN yang ada, kode nomor seri tanggal pembuatan faktur pajak, jangan salah, kode nomor seri tanggal, kalau salah kode nomor seri akan cacat. Kemudian nama dan tanda tangan, ini harus ada dari benar-benar. Kalau tidak ada, nanti ada poin